Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Hari ini kita bersama dengan Bapak Fatur Rahman selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan hari ini kita akan membahas dengan tema kepemimpinan dan kekuasaan. Selain menjelaskan tentang profil beliau, kita juga akan membahas terkait kepemimpinan dan kekuasaan versi beliau. Oke, Pak Fatur, sahabat Bawaslu ini kan, sahabat Bawaslu Sidoarjo kan juga perlu tahu sih profil pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pak ya. Kemarin beberapa kali podcast sudah, sekarang giliran Pak Fatur. Mungkin Pak Fatur bisa nih, saatnya sekarang memperkenalkan diri. Siapa sih sebenarnya Pak Fatur ini, gitu, di Bawaslu Sidoarjo ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pertama kali diumumkan nama saya itu banyak stakeholder yang memang tanya, siapa sih sebenarnya Fatur ini, karena nggak pernah bergaul di Sidoarjo gitu. Jadi saya itu di Sidoarjo sebenarnya sejak tahun 2012, ber-KTP memang sejak 2014, menikah di tahun 2012. Saya Fatur Rahman, memang lahir di Surabaya tahun 80. SD saya di Surabaya, SMP di Surabaya, lulus tahun 96, kemudian kembali ke kampung halaman orang tua di Bangkalan. SMA tahun 99 lulusnya, kemudian balik lagi ke Surabaya, ya nguli lah. Jadi sempat jadi kuli dulu di Surabaya itu di Margomulyo, kuli triplek setahun itu. Tapi udah posisi selesai sekolah? Sudah sekolah, sudah selesai sekolah, kemudian balik lagi ke Surabaya karena mungkin ibu kasihan ya lihat saya kerja gitu. Akhirnya di Surabaya, ke Bangkalan, kerja di bengkel mobil tetangga itu. Nah kemudian ada adiknya ibu itu dari Jakarta, wah kerja apa ini kok kotor semua, akhirnya diajaklah ke Jakarta. Di Jakarta itu kemudian ya sekitar hampir 1 tahun ya belajar komputer di Jakarta, di belakang Rutan Salemba. Saya masih ingat namanya Ristek Nusantara itu, 10 bulan. Balik ke Bangkalan, kebetulan di daerah saya itu ada kursus komputer namanya Asko Komputer. Nah di situ baru ngajar, ngetik, skripsi, ya macam-macam itu. Calo bukan ya Pak? Bukan, ngetik, jasa tukang ketik jasa ketik gitu. Jadi yang ngajar privat itu. Nah, Unibank menjadi negeri tahun 2001, masih era presidennya Gus Dur itu. Nah, karena negeri, wah murah lah, saya yakin murah. Karena negeri dekat rumah, akhirnya kuliahlah di situ. 2001 kuliah negeri, kuliah di UTM, masuk jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Karena senang dengan komputer waktu itu. Ada background pelatihan. Tapi ternyata ketika masuk di kampus itu, mata kuliah yang ada di kampus itu sebenarnya tidak banyak teori. Tidak banyak membantu saya sebenarnya, malah saya lebih banyak aktif di pencinta alam di 2001 itu, sehingga banyak keteteran lah ya, banyak tidak kuliahnya macam-macam. Nah kemudian 2004 saya berhenti ngajar itu di Asko Komputer karena saat itu Mas Anas Urbaningrum kan KPU tuh, KPU pusat. Nah, HMI bagian dari konsorsium kepemilihan sebagai konsorsium penyelenggaraan pemilu untuk mengawasi dan sebagainya lah. Ada IMM, ada HMI, ada KIPP dan sebagainya itu. Nah, saya mewakili HMI menjadi koordinator subsimpul entry data waktu itu. Nama softwarenya Situng kalau tidak salah, Sistem Informasi Penghitungan Suara. Nah itu saya menjadi koordinator subsimpul di Kabupaten Bangkalan. Saat itu KPU Bangkalannya itu yang sekarang jadi Rektor UTM, Prof. Safi. Nah itu.
Nah, salah satu pengalaman Kepemiluan itu, ya, kepemiluan. Tahun 99 saya sebenarnya sudah menjadi saksi di TPS mewakili JPPR. Tahun 99 itu pemilu pertama kali yang saya ikut memilih. Tahun 99. Saya masih SMA itu. Menjelang Pilih SMA. ya 17 tahun ya. Ya, Pak. itu sudah hampir selesai ya sekolah itu. Dua pengalaman itu sebenarnya. Tapi kalau yang lain-lain itu pengalaman kepemiluan sih sebenarnya lebih pada edukasi ya, edukasi kepada masyarakat petani sebenarnya. Karena rata-rata orang desa itu malas mau memilih. Saya punya lembaga di sana, lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Di Bangkalan ya? Di Bangkalan sebenarnya itu. Itu yang mengadvokasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana melek terhadap demokrasi itu. Itu, Bu Vina. Oke, baik. Sahabat Bawaslu, seperti yang dijelaskan oleh beliau punya riwayat organisasi eksternal di kampusnya yang mungkin sahabat-sahabat juga tahu ada PMI. Beliau pernah menjadi sahabat PMI juga, terus akhirnya juga mengikuti proses pengkaderan di HMI. Beliau juga memiliki riwayat kepemiluan juga, pernah menjadi koordinator Subsimpul tahun 2004, betul ya Pak ya? Oke, dan beliau juga pernah menjadi saksi lewat JPPR pada tahun 1999. Berarti nggak diragukan kalau misal beliau hari ini duduk bersama kami jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Sidoarjo, bahkan menjadi pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, gitu ya Pak. Pak, itu tadi mengenai profil jenengan. Biar setidaknya sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengetahui siapa sih pimpinan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Sekarang nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang mendorong pertama kali jenengan untuk terjun ke dunia politik, terutama masuk di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo atau mengikuti proses rekrutmen Bawaslu Kabupaten Sidoarjo saat itu? Mengingat pengalaman jenengan kan bisa dibilang agak jauh ya dari 2004. Izin Pak Fatur, kemarin ikut rekrutmenan tahun berapa Pak? 2014 sih sebenarnya sudah ikut rekrutmen ya di KPU Bangkalan, bahkan sampai masuk di 10 besar di pleno provinsi aja nggak dipilih itu 2014. Ya. Tapi kemudian 2014 pasca tidak terpilih KPU Bangkalan, kemudian berpindah KTP lah, berarti sudah nggak diterima lah di Bangkalan, kira-kira begitu. Ya akhirnya ber-KTP di Sidoarjo 2014. 2017, saya ini kan aktif di dunia pemberdayaan ya. Sejak tahun 2009 sampai 2017 di PNPM perkotaan sampai menjadi programnya namanya menjadi Kotaku. Saya terakhir 2017 dari 2009 ke 2017. 2011 itu menjadi senior fasilitator sampai 2017. Nah, sehingga ada perubahan lagi sehingga saya nyebrang tidak lepas dari dunia pemberdayaan juga. Saya di Lembaga Sensor Film Jawa Timur. Jadi anggota Lembaga Sensor LSF. Lembaga Sensor Film. Kalau Mbak Vina itu nonton film di bioskop kan pasti telah lulus sensor gitu. Itu Lembaga Sensor Film yang melakukan proses penyensoran. Nah, LSF juga tidak lepas dari proses pemberdayaan masyarakat juga. Bagaimana melakukan proses penyensoran mandiri supaya anak-anaknya tidak nonton film-film dewasa dan sebagainya, itu masuk pada kategori pemberdayaan film juga yang ditonton oleh masyarakat. Penyelenggara pemilu sebenarnya juga tidak lepas dari proses pemberdayaan masyarakat terhadap ikut serta masyarakat ikut memiliki dalam proses pemilu yang 5 tahun ini sebenarnya. Maka saya juga tergerak hati ini kan. Saya pengalaman lama di pemberdayaan yang memang wilayahnya juga bersentuhan juga dengan masyarakat. Maka saya pikir saya perlu mencoba ini. Karena saya juga punya pengalaman di bidang kepemiluan. Saya pikir perlulah gitu. Ya rezeki ini kan tidak bisa kita tebak ya. Ya alhamdulillah bisa lolos. Tapi memang banyak masyarakat meragukan sebenarnya.
Masyarakat banyak meragukan. Tapi sebenarnya kan begini, atmosfernya lembaga sensor film dengan Bawaslu misalnya memang berbeda. Secara suasana kebatinan itu kan berbeda ya. Kalau Bawaslu ini kan sentuhan politiknya sangat Tinggi ya, tinggi, tekanannya sangat tinggi. Tapi pada prinsipnya kan begini. Saya punya prinsip itu kalau di surat baca surat Al-Ahzab ayat 72 itu kan begini. Inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali, kan begitu. Fa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha. Jadi prinsipnya kan begini. Ini Allah ini kan pernah, ini kata Allah ini bukan kata saya ini. Di surat Al-Ahzab itu kan begini. Sesungguhnya telah kami tawarkan kan gitu, amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung kan gitu. Inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali, kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi mereka itu kan menolak. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka itu menolak semua. Menolak itu kan bukan karena dia sombong, bukan karena dia gagah, bukan karena dia hebat dan sebagainya, tapi dia ini makhluk Allah yang takut. Bayangkan makhluk Allah yang begitu perkasa takut, Pak. Makhluk Allah yang begitu perkasa, hebat dan kokoh itu takut ditawarkan amanah itu. Tapi ketika itu ditawarkan kepada manusia, itu manusianya menerima. Coba bayangkan. Fa'abaina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalaha insan. Ya datang manusia ini. Ya Allah, sudahlah beri ke saya aja. Padahal Allah itu sudah memperingatkan itu di surat itu. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Artinya apa? Manusia itu banyak kelemahannya, banyak khilafnya, kan zalim ini sebenarnya. Dan manusia itu adalah orang yang bodoh. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Orang yang bodoh sebenarnya. Oleh karenanya, karena ini amanah yang begitu berat tanggung jawabnya, maka sebagai anggota Bawaslu harus berhati-hati itu menerima amanah itu. Nggak gampang itu, tekanannya luar biasa. Coba bayangkan ketika ada kampanye, ada telepon misalnya, Pak, ini sepertinya akan melanggar, tapi nggak apa-apa ya Pak, aku njaluk tulung, coba awasi. Coba bayangkan. Nah kalau tidak ingat pada surat itu, iya, iki yang dimaksud sing Allah itu lemah bos. Kok tak jahit ngopi-ngopi, kok kiriman rekening, loh banyak begitu. Waduh, masuk di pengalaman pribadi ini pernah ya Pak ya? Pernah lah, kalau soal itu pernah. Oke. Tapi alhamdulillah saya, enggak lah. Oke. Saya kadang ya palsu. Oke siap bos, siap. Tapi anak-anak itu kan di bawah ada Panwascam dan PKD Pak. Coba itu, diawasi itu. Ada kampanye ini. Itu tidak ada pemberitahuan loh itu. Ya anak-anak yang menindak itu. Ya kita ya biasa-biasa saja. Waduh, bos, pokok ditindak. Loh, aku gak ngerti lah, aku gak dikandani. Aku panwasi. Ya tinggal bagaimana cara berkomunikasi dengan, itu kan kawan ya. Iya. Bagaimana cara menolaknya dengan halus misalnya. Sesama jajaran pengawas ya. Menerimanya dengan cara yang berbeda misalnya. Oh ya Pak ya, aman. Tinggal begitu aja. Tapi di bawah harus bekerja itu. Aman bos. Dilihat sama anak-anak. Ini begini. Disampaikan ke pimpinan yang lain. Tinggal pimpinan lain menyikapi surat kepada teman-teman yang melakukan pengawasan itu, dan teman-teman yang melakukan pelanggaran itu tinggal disurati aja. Gak bisa bos, ikut pleno. Gak bisa aku memberikan surat dan sebagainya, boleh dan tidak boleh, tidak begitu. Tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi kepada kawan kita. Oke Pak, kembali lagi terkait ini tantangan dan hambatan. Tadi Pak Fatur menyinggung dari proses rekrutmen Bawaslu selama menjabat juga jadi pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, jenengan ini melihat banyak tantangan gitu ya.
Kira-kira Pak, apa tantangan terbesar Bapak Fatur selama menjabat sebagai pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo nih, di tengah dunia kekuasaan yang menurut saya anomalinya sangat kuat sekali? Tidak begitu banyak sih tantangan karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Saya ini apa ya, bukannya sombong gitu ya. Jadi saya ini lahir 6 bersaudara, saya bungsu. Jadi kalau soal mental apa itu sudah teruji ya. Saya 6 bersaudara, 2 itu ada di Surabaya dengan kakak saya itu ngontrak di rumah kecil itu. Itu saya masih ingat apa, per tahun itu 300.000, masih ingat. Dan Mana ada Pak Yos? ada bisa di Masih ada ya Pak? oh itu dulu ya. Iya dulu. Itu Sekarang di, mana ada? di Sawah Puluh saya kontrak itu. Nah artinya saya sudah terbiasa hidup di dunia keras, di dunia yang memang, bayangkan ya, hidup di Surabaya Utara. Saya aja sekolah itu tidak pernah naik angkot, tidak pernah naik sepeda, berangkatnya selalu gandol truk. Apalagi cuman tantangan-tantangan ya semacam itu ya, artinya itu masih bisa didiskusikan lah, masih bisa. Tantangan yang paling berat sebenarnya hari ini, banyak orang beranggapan bahwa buyar wae lah Bawaslu iku lapose kerjaane pasca pemilu, kan gak ono. Oke. Nah, saya apa, Humas, Kordif Humas itu sudah menjawab, hari ini sudah menjawab apa yang sudah dilakukan Bawaslu pasca pemilu. Jangan sampai kerja-kerja ini kan lembaga publik ya, jangan sampai kemudian apa, kerja-kerja yang harusnya diketahui oleh publik tidak diketahui. Jangan sampai kemudian menukil surat Al-Fat ayat 28 itu, wa kafa billahi syahida ana muhibbuka fillah. Jangan sampai kemudian biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bahwa aku mencintaimu. Kan nggak bisa Pak bekerja seperti itu. Artinya kita ini harus ditunjukkan bahwa kita ini bekerja. Nah, fungsi-fungsi humas sudah berjalan. Salah satu contoh kemarin kita melakukan doktas dengan Bu Vina misalnya. Itu proses pengawasan, pendataan apa, data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran. Nah, ini publik harus tahu. Kalau tidak ada Bawaslu melakukan pengawasan, jangan-jangan orang yang meninggal nanti di pemilu 2029 itu muncul kembali itu di DPT ya. Di DPT. Ya? Nah, itulah salah satu kerja-kerja pengawasan. Tidak hanya soal itu saja Bawaslu, banyak hal yang perlu dilakukan. Proses evaluasi masih panjang yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu itu bukan, kalau kata Pak Toto itu kan, Bawaslu itu bukan bekerja pada saat pemilu saja, tapi ini Bawaslu ini pekerja demokrasi, memberikan edukasi terhadap masyarakat, bagaimana caranya melakukan pengawasan partisipatif, ikut andil, melaporkan dan sebagainya. Dan itu butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang. Ya? Nggak cukup 1-2 tahun. Nggak bisa pada pelaksanaan hari H. Orang berpikir bahwa Bawaslu itu kerjanya pada pelaksanaan hari H. Oh, pemilu selesai, terus apa, digaji oleh negara? Kan nggak begitu. Seperti saat ini Pak ya, kita lagi di tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Meskipun pemilu masih mungkin 2029 nanti ya Pak ya, tapi tetap Bawaslu ada kegiatan ya untuk memverifikasi data pemilih, calon-calon pemilih itu. Oke, baik, itu tadi udah terjawab secara singkat juga. Bawaslu sempat juga Pak ada obrolan, bukan obrolan ya, selentingan dari masyarakat sahabat Bawaslu Sidoarjo. Bawaslu apa sih kegiatannya kalau nggak ada tahapan pemilu? Ternyata udah dijawab oleh Bapak Fatur Rahman. Selanjutnya Pak Fatur, kira-kira nih Pak, menyesuaikan tema kita hari ini, kepemimpinan dan kekuasaan, kira-kira nih gaya kepemimpinan apa yang Pak Fatur rasa paling efektif dan
Apakah itu dipengaruhi oleh pengalaman, harus ada pengalaman, terutama jenengan? Harus ada pengalaman aktivis kah atau seperti apa, Pak? Ya, kepemimpinan itu lahir itu kan tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa. Harus ditempa, ada proses yang harus dilalui, ada air mata begitu kan. Karena itu salah satu variabel bagaimana cara seseorang melakukan proses kepemimpinannya terhadap di sekitarnya. Yang dipimpin itu siapa? Tidak bisa. Kalau tidak ada pengalaman aktivis, tidak pernah ditempa, tidak pernah berkeringat, air mata dan sebagainya, saya yakin gaya dan pola kepemimpinannya tangan besi itu. Pokoknya, aku jaluknya ini, pokoknya kan nggak bisa. Makanya harus dilakukan cara-cara komunikasi yang efektif. Ya serawung dijak ngopi, yo gak ono gaya bos. Jadi ya biasa konco. Lah aku butuh ya curhat, diajak curhat. Kono ono masalah apa? Ya curhat lah biasa, diajak komunikasi. Tidak harus kemudian. Tapi kalau soal aturan ya harus tegas. Berarti gaya kepemimpinan harus menyesuaikan situasi dong. Posisi ya Pak. Posisi. Nggak bisa nggak bisa kita kemudian harus main kayu begitu kan, tangan besi begitu, ya nggak jalan semua. Karena antara satu orang dengan yang lainnya, pola pendekatannya, pola komunikasinya juga harus berbeda. Vina dengan Choi misalnya juga berbeda cara berkomunikasinya. Karena memang SDM ini kan pada wilayah itu sebenarnya. Ya apa wis enak serau, enak ngobrol, wis program jalan, gitu ya, iya. Gak saling ngotor misalnya. Nah itulah sebenarnya diuji cara kepemimpinan kita itu di wilayah itu, cara berkomunikasi kita. Lah sing repot suan kan gak jalan itu program itu. Cara kita berkomunikasi menentukan bagaimana sosok kepemimpinan kita keluar ya Pak ya, dan mampu memposisikan diri begitu ya Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak Fatur, selama jenengan menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, bagaimana Anda mengambil keputusan ketika berada dalam tekanan politik atau organisasi sebagai pemimpin Bawaslu Sidoarjo, apa yang jenengan lakukan? Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Tadi sempat saya ceritakan itu. Tekanan itu luar biasa. Apalagi saya alumni HMI, banyak juga alumni HMI yang memang butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, saya pikir ya kita bantu. Apa yang harus dibantu ya kita harus, dan wajib kita bantu karena teman ya. Teman senior kita bantu. Contoh sederhana saja, yang sebenarnya bukan barang yang harus dirahasiakan. Misal, aku njaluk tolong po, jaluk data perolahane partai A misalnya. Loh, nih KPU ono bos, nih WB. Aku njaluk data pembanding. Itu kan datanya Bawaslu kan bukan data rahasia itu. Kan bisa diakses oleh siapapun. Masyarakat juga berhak tahu kan begitu. Ya tinggal dikasih aja cuman data. Kecuali ada yang minta tolong, bos, aku njaluk tolong ingin merubah suara ning TPS, awas ono yo. Tapi yo pura-pura, itu nggak bisa. Itu prinsip. Itu merusak itu. Tapi kalau cuman ya data-data begitu, bukan data rahasia, memang data yang memang publik harus tahu sebenarnya. Data-data publik ya. Data-data yang dikecualikan ya Pak? Bukan data yang dikecualikan. Itu. Ada beberapa data juga yang dikecualikan. Ya, ada beberapa data yang memang dikecualikan. Siap. Baik Pak Fatur, terkait ini juga, ini memasuki tahap terakhir nih, terkait perspektif nih Pak. Apakah ada situasi ketika Anda harus memilih antara integritas pribadi dan tekanan politik? Pernah nggak Pak? Apakah ada pernah jenengan berada pada situasi harus memilih integritas dan tekanan politik? Oh ya, dua-duanya harus dipilih itu. Dua-duanya ya? Dua-duanya harus dipilih. Karena wilayah kerja kita ini kan wilayah kerja politik. Tetapi tidak boleh integritas itu ditanggalkan. Misal begini ya. Misal
Gak oleh untuk komunikasi dengan partai-partai politik misalnya. Gak oleh telepon kan nggak ada masalah. Cuman cara kita berkomunikasi saja sebenarnya. Cara penyampaian kita saja sebenarnya yang pas itu bagaimana. Dengan siapa kita berkomunikasi. Tetapi prinsip itu kan tidak boleh kita tanggalkan. Ini kan ngomong konteks integritas. Selama ini kan memang hanya pada wilayah-wilayah itu bagi saya ya sederhana. Bagi saya sederhana. Tidak pernah memang menawarkan duit selama ini belum pernah. Karena mungkin saja orang itu wah iki wong nyari iki. Lek wong nyari iki mesti wonceng iki mesti. Pengalamannya si rada anu. Kira-kira begitu. Tapi selama ini kalau soal ya itu tadi yang saya ceritakan, minta tolong kok iki ono pengen ngerubah suara misalnya di Cihasil, engko awasono ya iso pura-pura diawasono. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan supaya dia tidak tersinggung itu. Tetapi yang kita pers betul itu yang di bawah. Panwascamnya sama PKD-nya itu betul-betul harus menjaga integritas. Menjaga integritas. Kita harus jangan sampai itulah. Karena itu merusak demokrasi itu. Komunikasi politik tetap ya Pak ya untuk komunikasi keharmonisan. Oh iya. Karena kita ada di dunia politik. Iya, nggak bisa lah karena kita ini banyak kawan ya, banyak kawan, banyak senior, mitra kerja juga. Karena sewaktu-waktu kita juga butuh partai politik kan. Salah satu peserta pemilu. Peserta pemilu. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi baik dengan partai politik, susah juga kita dalam melakukan proses kerja-kerja kepemiluan itu loh. Karena contoh misalnya jam 3 ini nanti kan kita melakukan verifikasi partai politik. Nah, kalau kita nggak berkomunikasi baik dengan partai politik, bagaimana kita bisa melakukan verifikasi dengan baik ya Pak ya? Iya, begitu. Siap. Tetap ada batasan lembaga juga yang harus dijaga ya Pak ya. Tinggal situasi dan kondisinya tepat atau tidak aja. Oke, baik terakhir nih Pak. Terakhir perspektif jenengan nih. Apa kira-kira harapan Bapak Fatur terhadap pemilih pemula nih sebagai generasi pemimpin berikutnya? Ya gini ya. Dengan kondisi tantangan dan hambatan hari ini yang kita alami Pak. Mahasiswa itu hari ini kan ada pergeseran paradigma ya. Bukan pergeseran paradigma. Beda. Males urusan politik. Lebih seneng instan ya Pak, hal-hal yang instan, praktis, nggak mau ribet. Padahal begini, saya ini adalah produk gagal mahasiswa itu. Fakultas Teknik, Informatika, 13 semester, gak mari-mari ya kan produk gagal. Padahal menjadi mahasiswa itu ada 5 proses sebenarnya yang harus dilalui. 1. Proses inisialisasi, 2. Proses pembelajaran, 3. Proses ekstrakurikuler, 4. Proses evaluasi, 5. Proses finalisasi. Proses inisialisasi itu adalah proses di mana dia dari bangku siswa ke bangku mahasiswa, dari sekolah ke perguruan tinggi. Kan jelas berbeda itu. Kalau di siswa dia prosesnya adalah doktrin, kalau di perguruan tinggi itu kan dialogis. Inisialisasi. Oh, begini ya. Kalau dulu dia pakai seragam, di perguruan tinggi tidak pakai seragam. Oh, ternyata begini. Wah, gak enak ya. Dia kalau tidak bisa pada proses inisialisasi, pengenalan dengan lingkungan baru, dia nggak bisa masuk dalam proses pembelajaran. Kalau dia kerasan, suasana lingkungan baru itu, dia bisa belajar tuh. Proses pembelajarannya dengan proses pembelajaran perguruan tinggi dan sekolah jelas berbeda. Di perguruan tinggi dia prosesnya pembelajarannya dialogis, dia bisa membantah dengan cara mahasiswa yang beretika misalnya, bisa melakukan interupsi. Lah di sekolah kan berbeda. Kalau di sekolah lek gak ngerjain PR di setrap, ada doktrin. Kalau di perguruan tinggi enggak. Lek dosennya gak cocok, bisa dibantah dengan argumentasi yang dia punya referensi.
Itu proses pembelajaran. Proses ketiga ekstrakurikuler yang tidak pernah ada di bangku kuliah. Ikut apa? Organisasi, Bos. Kayak tadi ya Pak Fatur. Iya, Ya. ada PMII sudah disediakan ruangnya. Ada PMII, ada GMNI, ada HMI, ada IMM, macam-macam banyak. Ini adalah ruang yang jarang hari ini dimanfaatkan dengan baik. Ikut ekstra hanya sekedar ikut karena lo pacari misalnya, Iya. hanya nampang gitu. Faktor X. Iya, nggak serius gitu loh. Padahal kalau di ekstrakurikuler itu menjawab semua apa yang belum ada. Contoh dulu, saya ikut HMI itu ketika ada tidak ada di bangku kuliah misalnya praktikum basis data misalnya, cara membuat basis data. Iki kok basis datanya kok pakai VB terus. Lah, di komisioner teknik dijawab. Di teknik ada nih, kita belajar Delphi yuk, Delphi 7. Oh, sana masih VB 7. Di sini ada Visual Basic.net. Ayo kita belajar. Nah, di situ harus dijawab. Kan nggak ada ini, kita ada. Di sana dia tidak diajarkan bagaimana cara ngelobi, cara berani berpidato. Di organisasi ada. Nah, kalau sudah masuk ekstrakurikuler selesai, maka masuk pada proses evaluasi. Evaluasi, aku IPK aku ini CGI. Kan harus kita turun, Pak. Berarti diserius itu pembelajarannya. Karena orang tua kita itu menyekolahkan bukan ikut HMI, PMI dan GMNI, harus kuliah supaya bisa membantu adik-adiknya, kan begitu. Masuk di proses pembelajaran. Nah, di proses pembelajaran selesai, Pak. Sudah selesai, sudah bagus. Bisa masuk proses finalisasi. Lah kalau di proses evaluasi, aku kok cek gagap ayo, ketemu uang gemeteran, dan sebagainya. Maka perkuat nih di ekstrakurikulernya. Harus ini di proses ekstrakurikuler. Beneran. Ya harus begitu, harus aktif di organisasi, harus disimbangkan. Belajar boleh juga, tapi harus diseimbangkan dengan aktif di organisasi. Itu penting itu modal kita itu. Berarti harus mengimbangkan antara pengetahuan dan pengalaman di Ya. luar yang tidak kita dapat di sekolah maupun kampus terutama, gitu ya Pak ya? Ya. Baik, terakhir saya Pak mau minta closing statement-nya Pak Fatur terkait kepemimpinan dan kekuasaan ini. Closing statement yang cocok untuk sahabat-sahabat Bawaslu Sidoarjo terutama. Ya, yang pasti bahwa jadi pemimpin itu tidak boleh arogan, tidak boleh, harus seraung lah dengan kawan-kawan yang lain. Begitu aja. Berkomunikasi yang baik begitu. Berkomunikasi yang baik. Iya. Oke, baik. Oke, itu tadi sahabat-sahabat Bawaslu Sidoarjo, terutama calon pemilih pemula nanti di tahun 2029, jangan lupa persiapkan diri untuk mengenal lebih dekat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan kepoin medsosnya, baik di Instagram, di YouTube, di TikTok juga, di Facebook kita sudah ada juga, dikepoin ya buat persiapan kalian juga. Kenapa sih harus memilih pemimpin yang baik melalui penyelenggara pemilu? Kira-kira kita juga perlu kehadiran sahabat-sahabat dan kita perlu pengetahuan sahabat-sahabat sebelum memutuskan untuk memilih seorang pemimpin ke depannya gitu. Dan terima kasih sudah membersamai kami, saya Vina dan Bapak Fatur selaku SDM Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Nantikan selanjutnya tetap di podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. See you.